Aha Moments with Dana Iswara. Halo pemirsa Aha Moments with Dana Iswara. Jumpa lagi dengan saya setelah beberapa waktu saya absen. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tidak lupa bahwa virus corona masih ada loh di sekitar kita. Jadi kita tetap harus waspada dan prokes, bukan? Nah, untuk episode kali ini saya kedatangan seorang tamu yang sangat istimewa karena beliau sekarang ini adalah seorang pengusaha yang sangat sibuk, waktunya penuh sekali, hampir saja tidak bisa ditangkap, tapi memang rezeki Aha Moments bisa menangkap beliau. Senang sekali bisa berada bersama saya, Ibu Veronica. Enggak begitu Mbak Dana. Anytime dipanggil Mbak Dana. Terima kasih. Saya jadi malu. Ini sebelum kita ngobrol macam-macam kan, sekarang kan sebagai woman entrepreneur yang sibuk, seperti tadi di opening saya bilang, kita kepengen tahu apa sih yang bikin Vero sibuk. Tapi sebelum itu tuh saya kepengen banget tanya ya, sedikit gitu, mohon maaf, kita kembali ke tahun 2018. Tahun yang penuh dengan kegaduhan dan juga mungkin menyimpan satu sisi kelam gitu ya dari kehidupan Vero dan anak-anak gitu. Nah, pada waktu itu setelah perceraian, kemudian Vero tuh justru seperti hilang di telan bumi gitu. Vero hilang dari publik, tidak menjawab apapun pertanyaan kenapa itu sampai terjadi. Media massa mencari Vero, nggak bisa ketemu. Pokoknya Vero tuh serasa hilang gitu. Sebetulnya Vero kemana waktu itu? Saya pikir kalau dalam urusan keluarga, ya memang waktu itu kita ini ya sebagai public figure ya, seolah-olah kayak kita itu kayak harus bertanggung jawab semua hal gitu. Dan saya berpikir sebenarnya harusnya enggak gitu. Kalau yang menjadi konsumsi publik ya konsumsi publik, tapi yang kalau enggak ya kita tidak bisa mengatakan benar atau salah. Kalau misalnya kita katakan saya begini, itu mau dari mana judgementnya. Jadi ya I think silent itu ya sesuatu yang saya pikir saya tidak harus kayak punya kewajiban untuk berbicara kepada publik gitu. Dan kalau kita berbicara itu kan akhirnya kan menimbulkan perspektif yang berbeda ya. Mau siapa? Kalau kita hanya keluarga ya hanya keluarga terdekat kiri dan kanan itu yang mungkin bisa memberikan perspektif, memberikan advice dan segalanya. Tak, karena mungkin yang lebih lingkup kecil. Tapi kalau udah besar kan mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam juga. Dan saya pikir ngapain saut-sautan Apalagi di media. Dalam media ya buat saya ya. Tapi ini pribadinya saya. Memang saya itu jujur cuek juga orangnya, dan saya saat itu yang terjadi hanya berpikir bagaimana istilahnya kalau kita udah mess up tuh bagaimana tuh mengutin mess upnya supaya tidak tambah berantakan gitu, kemana-mana ya tidak tambah luas kemana, tapi gimana kita bisa kembali kayak memprotek, karena kan hidup itu bukan cuman kita berdua ya, maksudnya kita punya keluarga, kita punya terutama anak-anak gitu loh. Dan jangan sampai hal seperti itu jadi kayak model yang apalagi sekarang media ya, berantem di publik, serang-serangan, diangkat terus ya, poinnya dari apa, semua angle gitu, ya kan, poinnya apa gitu, ya, terutama walaupun, untuk yang menjalani ya dalam keluarga ya pastilah ya, maksudnya siapapun dalam keluarga itu pasti ada sesuatu gitu. Tapi kan bukan berarti kita tuh harus memberi pertanggungjawaban kepada publik, menurut saya sih. Iya sih, saya setuju gitu bahwa ada konsumsi publik, ada juga yang hanya harus untuk ya privat sendiri. Tapi ya sendiri. Anyway, saya juga termasuk orang yang memang kayak aku itu kalau orangnya berantem aku lebih suka go away gitu. Daripada saya capek-capek maksudnya argu gitu. Ya mungkin ya saya tuh ya kalau marah saya marah, tapi habis itu kalau sampai udah ini misalnya kayak keluarga ribut ya saya kayak nafas panjang capek, mendingan saya pergi. Kalau saya pun mungkin tipe saya. Dan energinya juga habis untuk seperti itu belum tentu selesai pada waktu itu gitu ya, bisa manjang
dan negative vibes-nya ke anak-anak juga. Ya, mungkin itu di yang rumah. memang ya hal yang paling, ya itu yang paling saya hindarkan lah ya. Dan jaga ya untuk itu. Iya, tapi kemudian setelah Vero menghilang itu, Vero kembali, dan ini bukan saya aja loh ya, ini bukan pendapat saya sendiri, tapi banyak sekali saya dengar. Oleh sebab itu saya juga ngundang untuk teman-teman di AHA Moments dan melihat sendiri bahwa Vero kembali dengan sosok Vero yang sekarang lebih seger, lebih cantik dan memancarkan kebahagiaan dari dalam. Lebih jejak juga, kalau istilah sehari-hari itu lebih jejak, lebih kuat gitu. Apa yang bikin itu Vero? Dan benar nggak sekarang tuh lebih bahagia rasanya? Saya pikir kita sebagai siapapun dimanapun kita berada, ya kita harus menunjukkan sebagai satu, buat saya ya, maksudnya ya contoh gitu loh. Dalam arti ya kalau memang jalan saya udah berbeda ya, bukannya saya menangis, sedih. Saya pikir kalau kita bersedih hati, kita menangis, kita apa, emang ada momennya. Tapi habis itu ya kita harus bangkit kan. Gak ada orang yang nangis-nangis terus tiba-tiba saya dikasih seperti yang kita mau gitu. Saya mendapatkan apapun. Buat saya segala hal itu saya harus survive dan ya tentu harus berjuang. Perjuangan itu ya tidak boleh cepat putus asa, itu ya itu memang satu prinsip saya gitu. Saya pikir saya tidak bisa mengubah masa lalu, tapi saya hanya bisa menjadi pembelajaran untuk masa lalu. Tapi jalan ke depan ya saya harus jalan, namanya juga hidup. Gak mungkin kan saya setengah di situ stop gitu. Kayak pandemi memang kita kehilangan 2,5 tahun ya. Ya itu kayak kehilangan lah, benar-benar 2,5 tahun kita silent gitu. Tapi itu pun tidak hilang karena mindset orang jadi berubah kan. Akhirnya kita quality keluarga, kita lebih lama berkumpul. Dulu itu cuma makan malam, makan pagi, makan malam, makan pagi. Tapi akhirnya kita benar-benar punya suami istri ya tetap harus berkumpul, punya anak-anak jadi lebih ini. Jadi ada tetap harus cari solusi dengan kejadian apapunnya. Kayak pandemik, setiap orang jadinya adjust sama situasi kan. Dan kemudian terobosan-terobosan baru dalam pekerjaan juga. Dan saya pikir itu yang menjadikan saya, dalam arti saya ya harus maju terus. Pertama ya saya juga tidak boleh jatuh karena masih ada anak-anak juga dan masih ada papa mama saya juga. Dan istilahnya kan hidup saya, kalau saya hanya memikirkan hidup saya sendiri ya anyway, anytime ya saya pergi aja gitu kan. Tapi kan kita pergi dan meninggalkan tanggung jawab itu kan itu artinya salah. Itu tidak tanggung jawab lah. Jadi ya udah saya harus bangun, saya harus berdiri ya, saya harus cari sesuatu yang bisa survive lah. Betul. Dan tentu saya pikir ya saya wanita itu yang namanya wanita, maksudnya saya selalu belajar biarpun udah married atau apa, selalu dikasih tahu kan, maksudnya ke gereja itu kadang-kadang untuk wanita itu suka bilang gini, kalian jangan pikir kalau udah married ya suami pulang terus kalian gulung-gulung rambut, pakai daster panjang, ya kalian tetap harus bisa ya tetap menata diri, ya bukan berlebihan tapi ya good look lah, maksudnya good look, good behavior. Nah itu yang selalu saya tanamkan juga gitu loh, dalam arti ya kita bukan berarti ya udah gue udah sendiri, gue mau ngapain aja terserah gue nggak peduli deh apapun siapapun pandang gitu. Bukan untuk orang pandang, tapi lebih ke ya buat kita diri kita sendiri, buat ya maksudnya kita harus behave seperti ini kita sendiri, karena balik lagi kita adalah makhluk sosial. Betul. Kita bukan tidak sendiri punya dunia sendiri. Ya kalau mau sendiri punya dunia sendiri ya udah di kamar aja, nggak usah keluar. Persis. Mau Zoom atau mau lagi sendiri nggak usah ganti baju ya. Istilahnya kan gitu, sendiri aja. Toh yang lihat juga hanya setengah badan gitu kan. Tapi kita kita berusaha untuk menjadi wanita yang baik lah, karena kan tetap kita hidup bersama dengan lingkungan. Iya. Jadi sejak 2018 itu Vero banyak mendapatkan kalau boleh dibilang pembelajaran, apakah itu bagaimana melihat kehidupan setelah yang waktu itu ada trauma di belakang dan sekarang harus menatanya ke depan bersama anak-anak dan keluarga. Dan kemudian ini dorongan untuk berbisnis apakah timbul
setelah Vero sendiri, atau barangkali dulu sebelumnya waktu menjadi ibu gubernur Vero udah mulai meniti karir artinya menata diri untuk menjadi seorang pebisnis nantinya kalau udah selesai jabatan? Nggak pernah terpikir. Makanya tapi ya bersyukur aja ya, karena waktu itu memang mikir, memang ada beberapa teman ajak bisnis. Saya kan memang basicnya arsitek sih. Iya. Tapi kan sebelum lulus sudah married, terus nggak pernah kerja profesional, ya akhirnya kerja sosial aja karena ikut suami. Ya dulu memang backgroundnya juga kan di gereja pelayanan juga, jadi ya memang basicnya itu udah 20 tahun trainnya tuh sosial. Jadi nggak pernah lah sentuh yang namanya benar-benar bisnis, jadi entrepreneur tuh kayak apa. Jadi ini benar-benar dari nol. Tapi memang kebetulan saya ya namanya kalau kita punya teman yang benar-benar dukung gitu, ya walaupun itu tidak banyak tapi sedikit, tapi yang tulus itu jauh lebih baik. Gitu. Jadi akhirnya ditanyain kalau jadi arsitek, saya pikir umur saya kayaknya udah setengah abad juga ya kayaknya. Hampir. Jadi pikir-pikir gimana ya lawanin anak muda juga nggak mungkin gitu loh. Kita kalau mau ke project-project kayak gitu ya kayaknya udah nggak sanggup, dan memang cuman di sekolah doang kan, habis itu cuman ya dekor rumah sendiri kan. Terus habis itu diajak, jadi belum sempat tuh ya kerja sebagai arsitek, kerja di biro arsitektur juga belum sempat ya. Tapi ya memang waktu di pemerintahan belajar banyak kan, karena saya bertemu dengan 10 arsitek hebat di Indonesia kan. Jadi untuk ngomongin RPetra kan waktu itu, untuk ngomongin RPetra ya saya belajar, apapun itu saya anggap sebagai mau apa, sesuatu yang penting kita punya motivasi, kita mau tahu ada target, kita punya dream, ya udah kita lakukan gitu. Kalau dulu lakukan itu kan demi masyarakat, dalam arti maksudnya kita mau buka ruang publik untuk anak-anak gitu, tempat public space, anak-anak bisa bermain, bisa ibu-ibu bisa berkumpul lah, itu kan motivasinya. Sekarang ya bisnis apa ya yang kira-kira saya bisa survive gitu. Vero ini punya bisnis sebagai penyedia daging Australia, beef Australian beef ya, yang berkualitas premium. Ya. Jadi bisnis daging ini timbulnya bukan karena Vero dan anak-anak itu penikmat daging berkualitas. Enggak. Oh, saya jadi salah. Tadinya saya pikir ini karena suka daging, jadi mikir saya harus dapat daging yang bagus. Itu agak susah sumbernya. Jadi lebih baik kalau bisa cari sendiri, dan daripada cuma buat sendiri, kenapa juga ya enggak dibuat, maksudnya buat jadi bisnis, jadi bisnis gitu. Enggak sih. Jadi ini memang ada teman juga, yaitu maksudnya beberapa teman itu memberikan peluang lah. Jadi kebetulan ada temen yang satu memang di F&B gitu, jadi yang satu memang import daging. Jadi kebetulan ketemu, ya saya yang master ininya lah, saya marketing misalnya, bantuin ini, walaupun waktu awal aduh kok jual daging kayak kok dikenal sampai partner saya bilang kenapa malu, orang halal kok. Ya benar sih, memang benar gitu, tapi kan muka saya udah muka sosial, tiba-tiba jadi muka daging gitu, kok kayaknya ini. Tapi ya gimana pun akhirnya ya maksudnya saya improve lah, dalam arti saya ngapain malu gitu loh, usaha daging halal kok gitu. Kita nggak ngelakuin apa korupsi, kita nggak ngelakuin apapun, kita jual, kita walau kita layanin customer juga ya benar gitu loh. Daging kita yang memang premium, ya levelnya berapa, ya memang marginnya berapa, ya kita berikan yang benar. Berikutnya baru saya pikir kalau misalnya saya bisnis ini, kebetulan memang aku juga punya tim yang saya tuh memang tim-timnya saya waktu di pemerintahan itu tuh kan kita lebih ke apa ya namanya, kayak volunteer gitu, yang jadi tim-timnya saya. Misalnya kayak Warung Imaji yang bikin anak rusun itu juga mereka volunteer gitu. Nah itu memang berupa yayasan, karena waktu itu kan memang kita lakukan itu selalu untuk charity. Buat saya anak-anak itu perlu disiapkan mereka creativity di samping akademiknya mereka. Love Care juga sama sebenarnya, tim itu tadinya itu dari Yayasan Kanker Indonesia. Jadi itu memang tim, ada ya maksudnya ada dokter, ada tim yang memang waktu itu bantuin saya di RPetra, dan kebetulan istrinya itu jago sekali coding, dan dia yang membuat coding, yang membuat aplikasi Love Care ini. Jadi Love Care ini teman-teman, AHA Moments adalah sebuah app yang menyediakan marketplace untuk
caregiver atau pramukti. Kalau caregiver itu pramukti, babysitter. Awalnya kita start sama nurse dulu untuk lansia dan bayi. Dan ini adalah pertama kali. Ini adalah marketplace pertama sebagai penyedia jasa pramukti yang ada di Indonesia. Jadi apakah itu untuk orang tua atau untuk bayi yang baru lahir atau paling tidak sampai balita ya? Iya, balita ada bayi. Jadi rupanya bayi baru lahir namanya bayi merah. Oh. Saya juga baru tahu. Oh, bayi merah. Jadi yang bisa jaga bayi merah gitu ya kan. Very fragile kan. Jadi nanti ada yang balita. Nah, awalnya memang saya pikir awalnya tuh kalau misalnya Mas Wes kenapa tim, saya pikir ini kan ada value-nya. Bisnis aplikasi startup yang ada value-nya. Dengan anak-anak muda di startup-nya bangun sistem. Tapi ini kan kita namanya startup sistem itu kan harus update terus, upgrade terus. Dan ini sekarang kita baru karena pandemik waktu itu kita ngelakuin isoman, ya ada PCR test. Tapi sekarang baru setengah tahun ini kita start dengan marketplace. Jadi kita mentraining caregiver ini ya punya hati, screening kita tuh ya pokoknya kita ketat harus lewatin screening yang sangat ketat karena kan nyawa ada. Iya. Dan mereka harus punya background tertentu nggak? Iya. Dan kita dari SMK Kesehatan. Tapi saya pikir gini, banyak sekali orang Indonesia yang mungkin udah menjadi mama sebelum waktunya. Jadi sebenarnya kejadian kita di Indonesia itu sering terjadi. Harusnya kan kita dikasih dalam regulasi pemerintah itu 21 tahun baru boleh menikah. Tapi rata-rata yang kita tahu di daerah-daerah yang masih kecil atau mereka 17-15 kadang udah menikah juga gitu loh. Dan langsung punya anak. Iya, dan sebenarnya itu kita bisa training. Buat saya jauh mau lebih yang udah umur 20, maksudnya 25 gitu. Tapi mereka udah punya anak satu. Sense of being a mother itu ada gitu loh. SMK Kesehatan tentu iya gitu. Tapi mereka yang butuh uang, tapi kita latih profesional sehingga itu match. Jadi ada harga. Mereka juga tahu kalau Anda jadi profesional, Anda akan dibayar dengan baik gitu loh. Dan haknya kita jaga melalui love care ini. Jadi love care jadi saya selalu bilang sama tim, kita nggak usah merasa kayak kalau dapat misalnya kita namanya orang gitu loh. Human resource itu kan sesuatu yang sangat gak bisa dinilai. Kadang kita lihat baik atau apa kita udah training bisa aja kejadian pada saat di tempat gitu. Nah saya bilang kita tidak menjanjikan dalam arti 100% orang yang diterima itu pasti kita akan gitu menjanjikan kita akan training yang terbaik. Dan kalau sampai tidak, kita juga menjanjikan bahwa kita akan menjadi penengah yang baik. Dan kita akan memberikan karena solusi yang baik, karena ini human resource buat saya. Tapi tentu tujuan saya adalah saya ingin empower kepada wanita-wanita terutama, walaupun tentu ada caregiver yang pria ya, tapi memang mau nggak mau kenyataan kita lihat banyak sekali wanita adalah perempuan gitu. Jadi ya buat saya pingin Love Care ini menjadi satu marketplace yang terpercaya, yang tentu kita itu menjaga kualitas dengan baik, sehingga kalau orang mau mencari caregiver atau orang yang menjaga, ya carilah Love Care. Dua bisnis utama yang digeluti oleh Vero ini, anak-anak ada yang ikut nggak di dalamnya? Anak-anak memang punya ini sendiri. Kalau Nia ya memang dari dulu dia itu suka psikolog. Jadi dia memang ngambilnya psikolog. Saya bilang ya udah nanti sudah selesai sekolahnya. Ya, once you finish you test your mom itu crazy or not gitu. Dia suka baca dan suka research human behavior gitu loh. Jadi ya cocok lah, maksudnya nanti bisa jadi bukan apa namanya, ya dia lebih ke psikolog untuk kayak ya benar-benar pingin saya mau sekolah sampai S2, S3 karena katanya profesor baru dihargain gitu loh kalau jadi profesor psikolog gitu loh. Jadi itu pun saya bilang ngapain sekolah sampai tinggi sampai walaupun harusnya saya support gitu. Jadi artinya day by day-nya ini belum ada anak-anak yang turun belum. Jadi Daud ya kan masih ini ya, maksudnya masih 15 ya masih usia sekolah lah ya. Sekolah ya. Nah, Niko itu kan ya dia memang beda, dia memang ya masih muda udah entrepreneur. Tapi saya tahu gitu loh, dia kecil belajar entrepreneur juga nggak apa-apa. Tapi akhirnya sekolah itu kalau
ya itu pengalaman juga ya, maksudnya kita juga nggak pernah sekolah jadi mama gitu, tapi anak growing kita juga experience by their growing gitu. Jadi saya waktu Niko mulai entrepreneur kopi se-Indonesia ya, saya pikir ya oke aja you go gitu. Tapi semakin dia melihat bisnis semakin ada duitnya, namanya anak pada waktu itu kan malah sekolah kayaknya gue nggak perlu sekolah lagi gitu. Nah itu memang maksudnya ya kita itu ya jadinya tahu gitu loh kenapa orang tua kita dulu mungkin bilang sekolah dulu sampai selesai, jangan ini jangan coba-coba deh gitu loh, bisnis tergoda tapi itu saya pikir ya hidup itu sekarang kita juga nggak tahu. Saya pikir udah masa pandemi, situasi juga beda, semua orang punya media sendiri untuk apresiasi diri. Satu masa kan TikTok, YouTube itu ya make money. Betul. Ini sekarang yang namanya sosial media ini betul-betul tempat untuk bukan hanya interaksi kok ya, tapi untuk berdagang, beli dan jual. Ya dunia udah beda lah. Maksudnya zaman saya sekarang zaman anak-anak, masa pandemik pun membuat situasi dan semua berbeda. Ya. Jadi ya saya pikir ya saya dapat itu sebagai experience-nya saya aja. Oh ternyata anak saya 19 dia udah mulai partner bisnis dengan Kopi Se-Indonesia dan lumayan lah, maksudnya didorong dan oke gitu, maksudnya buka cabang. Luar biasa. Terus tapi akhirnya kan ya gitu mindsetnya jadi saya mau jadi entrepreneur aja deh, saya nggak mau ya ada itulah apa namanya mungkin panggilannya ke sana, dan Vero juga nggak keberatan kan bahwa anak-anak terjun saya di pikir bisnis. yang penting ya dia bisnis juga halal gitu, dan dia sekolah ya dorong dia terus lah biar finish the school. Tetap gitu ya, dia tetap masih dalam kedokteran kan. Jadi makanya gitu saya sekarang masih kelas, jadi bilang ya udah tetap lah walaupun bisnis ya udah you have to finish lah, minimum finish your GP dokter umum. Nah sekarang kalau jadi entrepreneur boleh, kalau jadi politisi boleh nggak anak-anak? Saya nggak yakin. Saya nggak yakin, tapi sampai kalau pada ada yang tiba-tiba panggilan di antara ketiganya. Saya pikir politisi itu kita susah dalam arti gini, gimana pun waktu kita bertanjak dewasa itu ada wisdom yang somehow kita tuh kayak kita belum married sampai umur stage berapa belum married tuh wisdomnya beda sama kalau kita udah married. Beda wisdom lah. Nah terus anak-anak juga sama. Jadi kalau politician kalau one day dia udah lebih mature, ya mungkin udah 40 lebih mature atau apa, ya dia feeling to be a politician nggak apa-apa. Tapi very young age saya sih nggak setuju, karena bagaimanapun ambisi pribadi. Waktu lu jadi politisi itu ya tentu lu harus memikirkan bukan politisi identity aja kan, dalam arti bukan kita mau mencari sesuatu gitu kan. Waktu lu bilang politik itu ya kita bilang ya untuk rakyat. Actually itu bukan buat diri kita sendiri ya kan? Untuk orang lain. Harus jadi memikirkan kalau seseorang itu sampai bisa mengorbankan diri untuk orang lain, nah itu saatnya mungkin dia sudah itu panggilan tuh. Ya, itu panggilan dia. Tapi kalau memang belum masih me I ya, I think nggak bisa ya. Jadi pada usia yang sekarang ini ketiga-tiganya belum lah, Vero belum rela melepaskan. Kalau sampai ada yang colek-colek gitu, ya 2024 yuk ada yang ikutan gitu. Enggak sih, harusnya enggak. Itu karena pengalaman juga nggak sih Vero? Kan tadinya juga mantannya Vero juga berangkatnya bukan sebagai politisi gitu, tapi kemudian dalam perjalanannya masuk ke partai ini, menjadi bupati, kemudian dicolek lagi oleh partai ini, pindah lagi menjadi anggota DPR dan seterusnya. Vero merasa menjalani itu sebagai perjalanan yang nggak flat gitu. Kalau mau dibilang roller coaster ya bukan, tapi ya tidak landai gitu. Dari pengusaha, jadi politisi, jadi pejabat, itu kan berwarna sekali kehidupan yang waktu itu Vero harus jalani selama 21 tahun. Apa itu yang bikin Vero menjadi hati-hati sekali anak-anak kalau mau masuk ke politik itu, bukannya hanya karena diajak, tapi nanti deh, seperti tadi Vero bilang, umur 40 mungkin itu waktu yang tepat buat kalian. Ketika kematangan sudah terbentuk, ketika juga mungkin financial background sudah cukup, dan sebagainya. Iya nggak sih Vero? Saya rasa paling penting itu adalah tentu kita kalau sudah bisa mencukupi diri sendiri baru kita bisa menolong orang lain.
Makanya saya paling nggak setuju kayak waktu di pemerintahan suka kayak ayo volunteer, inilah volunteer. Maksudnya kayak PKK ya. PKK itu bukan saya nggak setuju ya, tapi misalnya kita bikin banyak acara, ayo volunteer. Kita tahu ibu-ibu PKK itu sekarang mau hidup aja susah kok. Iya. Mereka mau survive untuk keluarga aja susah. Kita nggak usah ngomong inilah. Kita kalau nggak bisa survive sendiri dan berkecukupan berlebihan ya. Kalau kita pas-pasan aja, mesti kerja, mesti buang waktu kita, karena gimana pun masuk politik itu kan lu harus membuang waktu. Luar biasa. Kalau misalnya aku Waktu, malah tenaga, pikiran dan finansial kita harus kuat, ya kan? Dulu waktu saya ikut, ya maksudnya masih menikah kan saya nggak usah pusing sama finansialnya saya. Saya hanya ikut, pokoknya ya mau apa jaga anak. Nah walaupun kan saya selalu bilang perempuan itu kadang selalu dibilang kalau perempuan sama pria itu suka bilang gini, pria yang keluar dapat duit, yang cari duit, yang jam kerja 8 sampai jam 5 gitu loh. Terus wanita itu apa, perempuan itu apa nggak mengorbankan diri, apa dibilang nggak bekerja, apa dibilang nggak profesional, padahal dia di rumah menjaga anak, menyiapkan semuanya. Itu nggak fair menurut saya. Itu harusnya kalau mau dinilai secara uang gitu loh ya, itu sebenarnya udah dia itu nggak bisa dinilai dengan uang. Jadi hal-hal seperti ini yang kayaknya kita tuh nggak bisa bandingin. Oh, secara stigma yang keluar kerja 8 sampai jam 5 profesional, yang di rumah itu ya cuma nerima duit gitu loh, nggak kerja nggak bisa seperti itu ya. Tapi waktu kita entrepreneur, waktu kita kan terbuang. Saya harus mikirin gimana ya cash flow-nya, saya harus mikirin barang importnya nggak nyampe nih, nggak masuk, customer udah nunggu nih, gimana nih. Terus kapalnya nggak, apalagi pada saat pandemi kan, banyak pesawat juga nggak jalan gitu, harus nunggu penuh. Maksudnya itu kan harus dipikirin. Dan itu kan butuh waktu, hanya sekedar saya bisa ngobrol sama orang, ngopi-ngopi, pergi. Kalau dulu ya masih bisa, karena saya nggak perlu mikirin itu semua. Sama. Kalau ke politik kan harus sesuatu yang dipikirin. Kalau kita masih bisnis, masih survive untuk hidup, gimana mau ya mungkin lah ya, kecuali kan? Ya maksud saya gini, kecuali yang saya waktu dulu ngomong di PKK gini, kalau memang kalian mau pelayanan nggak apa-apa, 80% di rumah tapi 20%-nya kalian berikan. Tapi itu kan kalian nggak bisa, kalau you want to be a politician kan you have all out juga ya. Beda lah maksudnya kancanya sama kayak pelayanan, kayak pelayanan gereja, hari Minggu aja, Sabtu. Nah itu kalian kita masih bisa bagi waktu. Iya, betul. Jadi ya memang perlu kematangan lah itu ya, kematangan diri yang sangat luar biasa, nggak bisa. Dan empati harus ada kan. Harus. Kalau kita cuma simpati gitu, hanya kasihan gitu, tapi nggak ada empatinya ya nggak akan lama jalannya, nggak akan lama jalannya. Jadi Vero sekarang sebagai seorang perempuan pebisnis merasa bahwa panggilan sosial itu tetap ada ya. Tetap ada dong tentu. Seperti apa sekarang bentuk pelayanannya? Saya pikir kalau namanya kita berbagian itu ya nggak harus kayak kalau melakukan sesuatu dengan hitungan waktu sekian jam gitu ya. Perlu hanya kita ini ya setiap orang mengambil bagiannya masing-masing. Ya buat saya Love Care ini walaupun sebuah bisnis, menurut saya berbagian di dalam empowering gitu loh. Jadi itu satu hal yang kayak saya pikir ada value-nya walaupun ini adalah bisnis. Kita memberikan satu value. Mencerdaskan perempuan loh itu. Ya, saya pikir makanya kenapa saya sama tim, dan saya lihat tim yang memang di sistem ini ya masih anak-anak muda sih. Jadi artinya ya dari awal itu kita udah support mereka di dalam mentality, ya kita melakukan sesuatu yang ada value-nya. Iya. Gitu. Nah kalau kayak warung Imaji ya memang warung Imaji itu memang basically mereka semua udah volunteer sih. Jadi kita lagi planning kalau bisa ya kita akan jump in lagi kalau ada musical one day. Kalau misalnya memang pandemiknya udah mulai turun ya, udah mulai landai. Maksudnya landai banget gitu atau apa ya, ada planning ke situ untuk karena selain warung Imaji ya memang saya ada 2 yayasan ini, Yayasan Warung Imaji memang untuk kreatif anak-anak, ya satu lagi Yayasan Mitra Museum Jakarta. Waktu itu memang saya kan bantu di Kota Tua. Kebetulan ini juga tim-tim yang semua volunteer sih. Jadi mereka tuh ya punya hati di art lah, bagaimana maksudnya merevitalisasi Kota Tua dan juga Kota Tua Jakarta. Biasanya Yayasan Mitra kota-kota tua di seluruh Tua. Indonesia. Saya fokusnya waktu itu memang Kota Tua di Jakarta. Tapi memang kita punya
kalau nggak salah 9 museum ya di DKI ini yang kayaknya masih perlu dibantu gitu. Nah, di Yayasan Mitra Museum Jakarta ini memang tujuan kita itu lebih ke empowering juga. Maksudnya kita mendidik, sebenarnya kita mendidik SDM juga sih sebenarnya. Bagaimana menghargai, kayak untuk tamu, bagaimana mereka menghargai dengan tidak menyentuh barang-barang yang memang sudah historical itu, yang sudah beratus tahun itu. Karena memang biasa di situ kan selalu kita ajarin, jadi waktu ya, ada peringatannya, waktu kita menata ruang museum, waktu bikin tata pameran, yaitu memang ada tim-timnya, yang tim kurasi yang itu semua di dalam tim. Nah, waktu itu ketuanya Amir, tapi sekarang ketuanya Ibu Catherine gitu. Jadi ya memang timnya itu semua kurasi. Dari Mas Amir Sidarta sekarang, Mas Amir sampai Ibu Catherine sekarang. Jadi Catherine Wijaya. Jadi ya beliau yang sama tim-timnya itu yang membantu kalau kita tata pamer atau apa. Ya seneng lah, maksudnya saya juga suka, bukan yang ngerti art banget, dan kalau ngomong art ya maksudnya masih ngapal-ngapal, tapi intinya saya menghargai kultur dan history ya. Maksudnya sejarah itu kan luar biasa memang, what we are gitu. Oh ya, kita semua berangkatnya dari sejarah dan perjalanan hidup. Jadi dua kegiatan tadi, Warung Imaji dan Yayasan Mitra Museum Jakarta, yang menjadi jawaban untuk passionnya Vero di bidang sosial. Dan Yayasan Mitra Museum Jakarta memang masih connect, dan kita punya sign with government, pemerintah gitu, DKI. Jadi DKI Jakarta. Terus kedepannya pasti sibuk dengan dua ini, tapi pertanyaan yang juga mungkin teman-teman kepengen tahu, kalau Tuhan satu hari nanti memberi satu kali lagi kesempatan Vero untuk berjodoh, Vero menutup diri nggak? Saya nggak tahu, tapi saya hari ini berpikir kayaknya 20 tahun saya udah saya dikasih Tuhan satu waktu punya keluarga, punya tiga anak yang ya maksudnya bagus-bagus lah, dalam arti maksudnya anak-anak yang punya karakter yang berbeda, walaupun ini, tapi anak-anak yang lucu-lucu gitu loh, maksudnya punya karakter masing-masing gitu. Udah cukup Tuhan sampai di situ. Tapi sekarang saya menjajaki, dikasih kesempatan untuk menjadi entrepreneur. Beda dunianya loh, dunianya beda banget. Semua harus mikir sendiri, semua harus gak ada toel-toel nanya, walaupun ada temen ya, tapi kan keputusan ada apa kan tetap beda ya. Dulu kan ya masih bergantung, apa-apa ikut gitu, tapi sekarang kayak harus ini sendiri gitu. Tapi saya happy gitu loh, dalam hati mikir ya apapun itu, kalau memang udah komitmen dengan orang ya harus ada harga yang harus dibayar kan. Mau pernikahan mau apapun itu namanya komitmen kan. Jadi pernikahan itu kan komitmen juga di luar cinta lah atau embel-embel lah, tapi komitmen itu kan. Nah, apakah saya masih bisa ngelakuin komitmen itu setelah saya menikmati kesendirian dan kesibukan sebagai pengusaha entrepreneur, dan saya bisa bebas kemana-mana aja kan. Dan kedua ya maksudnya saya udah punya anak kok, anak saya udah cukup. Ya kan Vero sudah mau mencapai umur 50, mungkin kita nggak bicara anak, tapi mungkin companionship. Ya udah, makanya saya siapin love care dong. Kan love care kan kalau weekend barangkali udah selesai urusannya kan, saya bisa 30 hari kalau mau diajak ke rumah. Ada konser loh gitu kan, ada yang nemenin nonton konser gitu. Sekarang saya pikir ya, maksudnya banyak sekali yang kita terlalu banyak. Kalau dulu beda ya, maksudnya kita married, kita nggak terlalu banyak distract dengan. Sekarang mau nonton apa aja, mau belajar apa aja, tinggal YouTube kan. Ya waktunya nggak ada waktu untuk YouTube, mencet jari aja kan. Jadi kayaknya distractionnya kita ada di sini justru ya, daripada dengan ocehan. Ya udah, lebih baik kesini kan, ini nggak ada. Ya, nggak bisa gibah. Tadi Vero baru belajar itu gibah artinya apa sih? Iya kan, lebih baik menyibukkan yang positif ya, jadi nggak bisa gibah ya. Iya betul. Kemudian ada anak-anak gede ya, maksudnya jadi kita ada yang aku sesalin juga. You're happy being a mother now, being a businesswoman.
dan belum terpikir lagi untuk mengganti Tidak yang deh. 21 tahun. Tidak deh jawabannya. Karena mau komitmen itu lagi, Iya. mau start dari awal lagi. Terus waktu kita married itu kan bukan cuma married sama satu orang, kita married with the whole family. Wow, apakah Anda tak capek? Aduh, jawabannya bisa panjang sekali ya. Dan terpulang kepada masing-masing individu. Pokoknya asal semuanya dijalani dengan bahagia dari hati yang tulus, apapun itu pasti akan memancarkan kebahagiaan dari dalam. Seperti yang sekarang kita lihat di Veronica Tan. Beliau bahagia dan cantiknya dari dalam loh, inner beauty-nya kelihatan karena semuanya dijalankan dari hati dan sudah menemukan mungkin sudah menemukan apa yang nyaman ya Vero ya untuk Mungkin cuek ya dijalani. saya orangnya juga ya. Gitu ya. Memang ada satu sisi saya cuek sih, saya mengakui. Bagus kan malah kan? Saya nggak Jadi tahu itu baik nggak atau usah enggak entertain, sih. nggak usah entertain kebanyakan yang. Tapi kalau saya harus dapat ditanya teman-teman apa. punya input, kamu tuh sombong. Saya bilang, kenapa saya sombong ya? Enggak deh gitu. Tapi mungkin saya cuek sih. Ya memang saya agak cuek sih orangnya. Bagus, nggak apa-apa. Mungkin itu harus zaman sekarang, apalagi dengan apa namanya hingar-bingar yang ada di mana-mana di sosial media. Kita kadang-kadang nggak perlu semuanya dihiraukan, ya kan? Yang penting kita tidak melakukan, dalam arti kita ya terlalu kayak ekstrim mau bicara, mau apa. Ya balik-balik lagi, mana ada sih sesuatu yang kayak hal mutlak yang benar, salah. Oh ya, Ya, setuju. hanya Tuhan yang mutlak lah, balik lagi gitu. Iya, iya, betul sekali. Yang mutlak itu hanya satu, yang lain nggak mungkin menjadi mutlak. Kalau nggak ada Tuhan. Iya. Oke, terima kasih banyak Iya, iya. Vero Thank you, waktunya. sama-sama. Udah ngobrol-ngobrol, mudah-mudahan agak hilang sedikit kangennya teman-teman AHA Moments, juga udah lama nggak ketemu dengan Veronica Tan. Tapi sekarang jadi tahu kan siapa yang butuh pramukti atau butuh daging sapi kualitas baik, browse aja. Kalau lupa namanya Love Alpha Care Agro. atau Alpha Agro, browse Indonesia. aja deh di Google deh Veronica Tan. Tiwannya Jualan apa saya sekarang? Oke, Thank you. terima kasih sekali, kehormatan buat saya dan Sama-sama. juga semoga obrolan saya tadi dengan Veronica Tan membawa inspirasi buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk follow AHA Moments with Dana Iswara di YouTube dan juga like-nya kalau sudah nonton. Salam sehat selalu, sampai jumpa. AHA Moments with Dana Iswara.